dari mana aja semuanya. Aku tulis kode promo dulu ya. Jadi kode promonya buat SODV besok adalah BI, Budi Isman. Ya, jadi malam hari ini aku nge-live bareng dengan Pak Budi Isman, orang yang sangat luar biasa sekali, berpengalaman sekali di dalam manajemen perusahaan ya, manajemen perusahaan besar. Beliau pernah menjadi CEO dari Sari Husada. Nah, nanti kita akan dengerin dari beliau nih ya, apa aja pengalaman beliau selama menjadi CEO di perusahaan tersebut, dan tentunya kita juga mau belajar juga nih gimana caranya kita menilai manajemen perusahaan terbuka atau emiten, sehingga kita tahu nih kalau mau investasi saham jangka panjang, oke nggak sih perusahaan ini buat kita investasi. Kenapa manajemen perusahaan itu penting? Manajemen perusahaan itu penting karena manajemen adalah kendali atau setirnya atau kemudinya. Oke teman-teman, sebelum kita nge-live ngobrol dengan Pak Budi Isman, teman-teman kita mau bahas tentang market dulu ya. Kita bahas tentang IHSG. Hari ini IHSG turun 0,78% ya, 0,78% hari ini IHSG terkoreksi. Dan arahnya kemana? Kalau aku lihat arahnya masih akan turun gitu. Kok pede banget sih turun? Sebenarnya bukan soal pede nggak pede. Kita kalau melihat atau menganalisis pergerakan saham, kita pakai probability ya. Jadi teman-teman, aku akan share screen, nanti aku akan kasih lihat untuk layar aku nanti kalau udah viewernya udah banyak ya, jadi sekalian ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, IHSG ini udah naik 1 2 3 4 5 6 bulan, hampir bulan ke-6. Dan sejak awal tahun tuh IHSG tuh jatuh 36, bahkan hampir 40% nih, hampir 40% dari awal tahun sampai bulan Maret. Kemudian dari bottom ini udah naik, IHSG udah naik dari bottom bulan Maret itu udah naik sekitaran 33%. Ya, jadi teman-teman, kalau aku ngelihat kayak bola tuh ya, bola tuh dilempar kencang banget nih. Dari bulan Maret kemarin, Februari kemarin, jatuh, boom, kencang banget bolanya jatuh. Ini dari Januari jatuh dikit, Februari semakin dalam, Maret itu semakin dalam banget, boom. Kemudian terjadi reversal. Nah, ketika bola ini jatuh dan dia mantulnya itu nggak akan setinggi ketika Anda pertama kali jatuhin bola itu. Ya, jadi ini bola di sini nggak akan setinggi ketika ini jatuhin ya. Mantulnya nggak akan setinggi di sini, paling mantulnya cuma separuh di sini. Nah, ini juga yang aku lihat dengan IHSG ya. Ada yang bilang bola bekel, tenis, basket, apa ya, terserah lah bola apa. Jadi teman-teman, kalau aku perhatikan pantulan dari saham-saham big caps berkapitalisasi besar, terutama perbankan dan juga IHSG, ini udah mulai kena batasnya gitu ya, udah mulai overbought. Nah, kalau di Indonesia yang overbought adalah perusahaan-perusahaan perbankan big caps dan consumer goods yang big caps. Kalau di Amerika itu kita lihat yang overbought adalah perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi sebenarnya sama, market di Indonesia dan di Amerika ini sama-sama lagi overbought untuk jangka pendek ini ya. Jadi overboughtnya atau yang udah jenuh beli itu adalah perusahaan-perusahaan yang berkapitalisasi besar. Kalau di Amerika yang jenuh beli atau lagi overbought adalah perusahaan teknologi. Contohnya seperti Amazon. Oke, kita lihat untuk saham Amazon. Amazon sendiri ini dia udah naik 1 2 3 4 5 6 bulan berturut-turut ya. Dan Amazon tadi malam ini jatuh 4,63%. Lumayan dalam jatuhnya, dan volume transaksinya juga lumayan gede. Sebenarnya kenapa? Alasannya adalah karena ya profit taking. Jadi kalau kita melihat gambaran besar dulu nih ya, kita melihat gambaran besarnya dulu di Amerika, by index Dow Jones, S&P 500, dan dimanapun ini saham-saham big caps yang udah naik tinggi dari bulan Maret kemarin ini sangat rawan profit taking. Demikian pula di Indonesia. Oke.
Terus kita akan lihat untuk beberapa saham yang aktif hari ini. Aku coba kasih lihat beberapa saham ya. Edukator. Beberapa saham yang aktif hari ini ya. Ini ada saham Aisyah. Aisyah ini yang nanyain banyaknya, bukan main ini. Banyak banget yang nanyain saham Aisyah. Hari ini naik 15%. Kemarin naik 34%. Naiknya dengan volume transaksi yang sangat tinggi. Nah, banyak banget yang nanyain, Aisyah ini boleh beli nggak sih? Boleh beli nggak sih? Gitu. Sebenarnya nih ya teman-teman ya, aku kasih lihat. Nih. Aisyah sendiri, ini trennya, teman-teman kalau bisa ngelihat ini ya. Ini trennya dia arahnya turun. Dan likuiditasnya waktu itu kecil banget ya, kecil banget. Kemudian terjadi lonjakan likuiditas pada tanggal 26 Juni. Terus ini sempat nggak ada transaksi. Terus kemudian di sini ada lonjakan pada tanggal 3 September dan juga pada tanggal 4 September gitu ya. Jadi oke, ini aku kasih lihat volume transaksinya dia langsung melonjak drastis nih ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sedangkan pada hari sebelumnya, 2 perdagangan sebelumnya di sini, ini volume transaksinya very tiny banget. Nah, kesimpulannya gimana sih? Kesimpulannya sebenarnya saham ini sangat volatile banget nih ya. Jadi sangat volatile sekali untuk saham Aisyah ini. Tergantung profil resiko. Kalau aku bukan tipe orang yang mau memanfaatkan kesempatan hanya dalam jangka pendek very fast gitu ya, kayak very spekulatif sebenarnya. Dalam jangka pendek itu kayak intraday naik berapa persen keluar, intraday naik berapa persen keluar. Kenapa? Capek trading kayak gitu. Biasanya lebih banyak kena fee broker gitu. Aku sebenarnya lebih suka untuk memanfaatkan trend market jangka menengah. Jadi saya bukan yang suka untuk very long term banget, saya juga nggak suka yang terlalu cepat banget. Nah, jadi aku suka memanfaatkan jangka menengah sekitar 3-6 bulan. Sehingga kalau saya pribadi Aisyah ini saya nggak pilih. Saya nggak bilang dia nggak bisa naik, enggak. Tapi dia nggak cocok dengan profil resiko saya dan nggak cocok dengan profil resiko dari teman-teman yang masih pemula. Jadi kalau saya melihat Aisyah ini dia memang bisa naik kencang. Cuman kalau nanti dia turun, koreksinya juga akan dalam, dan teman-teman yang masih pemula ini akan sangat berisiko sekali. Jadi yang perlu dipikirkan bukan cuma potensi cuan, tapi juga potensi resikonya. Perhatikan di sini. Ini Aisyah di sini naik 17%. Nih ya, 17% kelihatan ya. Nah, ini Aisyah nih. Kemudian dia jatuh lagi. Jatuh kalau diukur dari puncaknya jatuh berapa persen? Di sini. 13 terus sampai ke sini dia jatuh 53%. Oh, pada hari ini 26 Juni naik, volume transaksinya tinggi. Naik berapa nih? 12%. Nih, harganya naik 12%. Tapi ternyata dia masih bisa turun. Dan 2 hari perdagangan terakhir ini naiknya gila banget, 30% lebih. Ini nih 34%. Terus kemudian di sini dia naik 15%. Pertanyaannya, dia masih bisa turun lagi nggak? Kalau trennya masih kayak gini, kemungkinan dia untuk turun itu masih sangat besar sekali. Jadi teman-teman yang trading di Aisyah ini, kalau aku lihat sih benar-benar trading yang cepet banget ya, nyopet gitu. Jadi aku nggak pilih ini. Sekali lagi aku nggak bilang dia jelek atau gimana. Cuman profil resikonya nggak cocok buat saya ya. Dan ini trennya turun. Itu kalau secara ilmu yang saya gunakan, secara probability lebih besar risiko daripada keuntungan, daripada reward gitu. Dan kalau buat long term investing enggak sih gitu. Jadi buat teman-teman yang sempat nyangkut di sini, punya ini, manfaatin aja untuk profit taking gitu ya. Ada yang bilang digoreng atau apa, I just don't care. Ini ngelihat chartnya kayak gitu kok saya nggak nyaman gitu. Apakah one day saya akan membeli ini jika kondisi sudah berubah secara teknikal?
atau mungkin secara fundamental. Nah, kalau secara teknikal berubah itu gimana? Oh, berubah dia menunjukkan pola yang bagus, dia masuk dalam stage yang bagus, volume transaksinya juga udah mulai rapi, itu boleh secara teknikal. Tapi kalau secara fundamentali aku masih belum mau masuk di sini ya. Kita akan lihat perkembangan nanti perubahan. Hari ini yang nanya saham, ya ampun nih sahamnya banyak banget, saham second liner. Aku akan bahas untuk beberapa saham yang ditanyain, CASS, Cardic Aero Service. Nah, ini sebenarnya kalau Cardic ini lebih kelihatan pola akumulasinya. Jadi dia trennya itu nggak terlalu downtrend banget. Ini downtrend ya, ini stage 4, kemudian ini udah masuk stage 1. Namun untuk saham ini sendiri saya juga melihat adanya problem di likuiditas. Di sini sama sekali nggak ada loh volumenya. Sama sekali nggak ada. Meskipun di sini ada lonjakan atau kenaikan volume transaksi, frekuensi transaksinya meningkat, tapi ini juga termasuk saham yang menurut aku kurang aman gitu ya, bukan kurang aman, nggak ada yang aman sebenarnya di pasar saham. Lebih ke dia resiko likuiditasnya besar. Oke, teman-teman, aku mau bahas beberapa pertanyaan basic dulu. Hari ini ada yang nanyain aku tentang pertanyaan basic, very basic question banget, trading dan investing. Jadi pertanyaannya tuh kayak gini. Bedanya trading dan investing apa? Banyak orang tahu trading itu jangka pendek, investasi jangka panjang. Pendek tuh berapa pendek sih? Good question. Jangka pendek itu kurang dari 1 bulan. Tapi ada juga trader yang memanfaatkan jangka menengah. Saya memanfaatkan jangka menengah itu sekitar 3-6 bulan untuk super trader. Kalau swing trader di bawah 1 bulan. Sedangkan kalau untuk investasi jangka panjang, untuk investing itu berapa lama sih dibilang jangka panjang? Lebih dari 5 tahun. Pertanyaan berikutnya, orang itu nanya lagi, karena dia sempat ngeliat ada satu postingan yang entah di mana, katanya nih ya, bedanya trader dan investor adalah kalau investor itu belinya saham blue chip aja. Sedangkan kalau trader itu belinya saham second liner dan third liner. Ada yang bilang kayak gitu. Oh ya, saya bilang gitu. Apakah benar seorang investor jangka panjang itu hanya beli saham blue chip aja? Aku kasih tahu teman-teman ya, ini sebenarnya tergantung dengan profil resiko. Kalau saya berinvestasi saham di jangka panjang lebih dari 5 tahun, aku harus pilih perusahaan yang berkapitalisasi besar untuk mengisi 80% portofolio aku. Gitu. Dan sisanya 20% itu boleh yang second liner, tapi tidak lebih dari 20%. Tapi kita mengenal orang lain. Contohlah, sebutlah tadi ada yang nyebut Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong beli BMTR. Pak Lo Keng Hong beli apa ya? Misalkan LPPF atau perusahaan apa? Itu kan bukan perusahaan blue chip. Kok beliau beli ya? Sekali lagi tergantung pada risk appetite ya, risk appetite atau risk profile. Mungkin aja orang yang ngomong itu tadi dia masih pemula, dia nggak ngerti ya. Jadi kalau beli saham tuh pokoknya harus blue chip aja, nggak boleh nggak blue chip lah. Mau trading mau investing harus blue chip. Mungkin ada yang kayak gitu. Nah, mungkin dia nggak pernah ngerasain keuntungan dari saham-saham second liner. Jadi itu adalah mitos. Kalau buat saya, investasi ataupun trading tidak ada batasan mau blue chip mau second liner. Investasi yang paling penting nomor 1 adalah dilihat bisnis modelnya. Yang kedua, dilihat manajemennya. Yang ketiga, dilihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dan yang terakhir, masuknya, timingnya berdasarkan valuasi. Nah, malam hari ini kita akan belajar poin yang kedua, yaitu bagaimana caranya menilai manajemen perusahaan terbuka bersama dengan Pak Budi Isman. Kemudian, bicara tentang trading. Apakah trading tuh harus second liner sih? Bahkan katanya third liner, dia lihat di postingan entah di mana, trading itu second liner, third liner. Masa sih? Gak juga teman-teman ya. Jadi di tahun 2020 ini, di bulan Maret kemarin, malah saya tuh banyak cuannya itu dari saham-saham blue chip loh. Kok bisa? Kapan saya mau trading saham blue chip? Jarang banget teman-teman yang ngikutin M-Trade. Tahun 2018, 2019 jarang banget saya masukin blue chip. 2019 blue chip yang masuk itu cuma BCA, saham sultan yang gampang naik dan susah turun, itu doang. Nah, kalau tahun 2020 ini kita justru sempat swing trading beberapa kali di blue chip. Terutama di bulan Maret itu ada saham BBRI,
ada saham ASII ya, beberapa kali kita ada saham-saham lain juga di blue chip. Kenapa? Karena blue chip waktu itu jatuh kenceng dan pantulannya paling kenceng. Kok bisa? Logikanya gimana? Blue chip kalau misalkan dia jatuh, dia yang akan pertama diborong oleh institusi atau big money terlebih dahulu. Sehingga ketika market jatuh, waktu itu jatuhnya amsyong berdarah-darah, itu yang aku pilih bukan second liner. Yang aku pilih adalah blue chipnya dulu, big capsnya dulu. Baru kemudian marketnya udah mulai bergerak normal. Normal itu artinya saham-saham berkapitalisasi besar itu saham-saham berkapitalisasi besar itu udah dikoleksi oleh big money, sehingga harganya udah naik, valuasinya juga udah nggak murah lagi. BCA yang dulunya under value kemudian menjadi over value, sedikit kemahalan valuasinya. Nah dari situ baru kemudian saya mikir, wah ini blue chipnya udah nggak bisa naik kenceng nih. Baru setelah itu saya mikir, oh yang akan gerak ini second liner ya. Jadi kayak gitu siklusnya. Kesimpulan saya adalah strategi yang terbaik adalah yang sesuai dengan siklusnya. Jadi kalau Anda mau pakai strategi apa, yang paling bagus adalah strategi yang sesuai siklus. Nomor satu, mesti ngerti strateginya dulu kayak apa. Strategi itu ada value investing, strategi itu ada swing trading, strategi itu ada super trader. Super trader tuh lebih banyakkan buy breakout, swing trading itu lebih banyakkan buy on weakness. Meskipun kadang-kadang swing trading kita juga ada buy breakout juga ya, tapi jarang gitu. Kalau market udah breakout kita banyak pakai super trader. Strategi ada 3 macam itu yang saya pakai seringkali. Kemudian yang kedua, kalau siklus di market, siklus market itu ada siklus di stage 1 di bawah naik, kemudian siklus di atas, kemudian siklus yang turun lagi. 1, 2, 3, 4. Bentuknya kayak gunung. 1, 2, 3, 4. Di stage 1 ya, ini yang bagus digunakan adalah value investing dan swing trading. Stage 2 adalah super trader. Kenapa kok nggak pakai swing? Super trader kan ngeholdnya lebih lama. Kalau trennya udah naik, ngapain kita jual-jual terus? Biar cuannya lebih banyak gitu. Nah, di sini juga lah yang menjawab pertanyaan berikutnya. Hari ini aku ditanyain juga, mungkin nggak sih cuan 100%? Karena dia sempat ngebaca juga entah di mana, katanya jangan percaya kalau ada yang bilang di saham itu bisa untung 100%. Kalau ada orang yang pernah ngomong kayak gitu, teman-teman, artinya dia di market itu masih baru, sehingga dia belum pernah merasakan keuntungan 100%. Dulu di market saya ketika masih baru, saya juga mikir, masa sih bisa saham naik 100%? Very easy, simple banget, nggak usah jauh-jauh ya. Setiap tahun itu ada saham yang naiknya di atas 100%. Sebagai contoh adalah saham BRIS untuk tahun ini. Tahun ini BRIS dari bulan Juli, saya nggak usah ngomong dari terendahnya di bulan Maret. Kalau dari bulan Maret BRIS itu naik udah hampir 600% loh teman-teman. Mau tahu bottomnya di angka sekitaran 135, kemudian tertingginya sekitaran 985 sampai 1000. Itu naiknya berapa persen? 600%, artinya 6 kali lipat. Tapi kan masa orang beli, ada nggak yang dapat keuntungan di sini? BRIS untung 600%, 6 kali, ada nggak di sini? Mungkin kalau ada ditulis di situ. Jujur kalau saya nggak dapat sampai segitunya ya. Jadi kemarin M-Trade itu dapat 2 kali, yang kedua itu cuannya cuma 80%, itu udah bagus banget. Nah anyway, saya cuma mau ngomong ya, kemarin tuh si BRIS dari bulan Maret dia naik 600%, dari Juli dia naik 200%. Meskipun M-Trade kemarin dapatnya cuman yang terakhir tuh 80% ya, di awal sempat beli jual lagi gitu. Jadi di sini udah mematahkan asumsi bahwa di market itu nggak bisa cuan 100%. Kasihan banget orang kayak gitu kalau ngeyel. Kalau nggak ngeyel bagus, artinya dia rendah hati. Artinya kita semua rendah hati ya. Belajar dari pengalaman. Masih pemula, takut wajar. Mungkin nggak percaya ada saham yang bisa naiknya 100% gitu. BRIS, apalagi sebut. Teman-teman yang sempat cuan 100% tahun ini, teman-teman aja yang sebut di sini. Sedangkan kalau di tahun-tahun sebelumnya itu banyak banget ada
Cleo, ada KPAL, banyak lah. Kemudian tahun 2018 aku ingat banget tuh TKIM, INKP, Hoki itu juga naiknya banyak banget ya. TKIM, INKP itu naiknya lebih dari 100% dalam tahun 2018. Jadi teman-teman, oh ini ada yang bilang KF Inaf juga banyak loh. Nah, itu adalah contoh dua perusahaan yang cuan di atas 100% juga. Ya, jadi ini ada yang cuan dari WIM juga, ada yang bilang cuan dari WIM. Terus kemudian Antam 100% tuh. Banyak tuh. BRIS kok berani ya, padahal second liner itu loh yang kadang mental block. Trading itu mau blue chip, mau second liner, nggak apa-apa. Kalau second liner, yang paling penting adalah dijaga likuiditasnya. Kita ngecek saham yang likuiditasnya cukup. Kalau likuiditasnya kecil, nah likuiditas kecil tuh bid overnya kecil, kita nggak bisa masuk gitu. Intinya itu aja. Sebelum kita ngobrol dengan Pak Budi, waduh bablasan nih Pak Budi. Sampai 723. Aku mau rangkum ya. Nomor 1, strategi investing dan trading yang bagus mana? Semua bagus kalau sesuai dengan cycle. Itu ada postingan feed di Instagram aku barusan, ada di YouTube juga. YouTube lebih panjang, Anda bisa lihat di situ. Kemudian yang kedua, apakah investasi harus blue chip? Tergantung dengan profil risiko. Kalau saya long term investing, memang 80% saya sarankan teman-teman sebaiknya blue chip. Second liner itu tidak lebih dari 20%. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang punya profil risiko yang berani, ya, yang dia bisa ngebaca fundamental saham, dia yakin terhadap saham itu, beli saham second liner kayak Pak Lo Keng Hong nggak masalah gitu. Yang ketiga, apakah trading itu harus second liner? Nggak bisa trading blue chip? Salah banget. Aku sempat trading blue chip ketika market lagi jatuh kemarin dan untungnya gede. Tapi ketika market udah normal, kita ke second liner. Jadi nggak pernah fanatik sama saham tertentu. Yang keempat, apakah bisa untung 100% di saham? Bisa banget. Banyak saham yang naiknya lebih dari 100%. Kalau Anda nggak pernah untung 100%, artinya mungkin Anda fokus pada tren jangka pendek. Sehingga kita harus belajar untuk fokus pada tren jangka menengah juga. Disitulah strategi super trader dipakai. Yang kelima adalah kesimpulannya, tetap fleksibel ya. Jadi jangan ada mental block. Kalau blue chip harus blue chip terus, second liner terus, kalau investing harus investing terus, trading terus. Sesuaikan dengan siklusnya. Oke, malam hari ini kita akan sambut tamu istimewa kita. Aku senang banget bisa, beliau ini orang luar biasa banget teman-teman. We are very very lucky. Halo Pak Budi, apa kabar? Mungkin bisa agak diturunin dikit Pak kameranya Pak. Malam, malam, Ellen. Apa kabar? Oke, turunin lagi Pak, biar kelihatan lebih dekat Pak. Gitu ya. Oke. Teman-teman, saya mau perkenalkan dulu ya Pak Budi Isman ini. Nanti Pak Budi juga bisa lanjut dengan kenalan yang lebih lengkap pastinya ya. Jadi Pak Budi Isman ini pernah menjabat sebagai CEO di Sari Husada, dan correct me if I wrong ya Pak ya. Pernah di Danone juga ya Pak ya itu ya. Dan Ya, pengalamannya sangat-sangat luar biasa sekali. Sekarang Pak Budi uh, sangat memiliki passion sekali untuk membimbing generasi muda di dalam entrepreneurship, dalam apa, bisnis ID, Pak, ya, betul. komunitas bisnis ID ya. Jadi saya sangat salut Iya. sekali. Saya ngefans sama Pak Budi ini, aku udah nungguin lama, aku mau kenalan lama. Terus kemarin aku memberanikan diri, aku coba deh DM di Instagram, ternyata direspon dan sangat humble sekali. Malam hari ini teman-teman, kita sangat beruntung ada Pak Budi Isman di sini. Pak Budi, Ya, mungkin bisa perkenalkan diri, Pak. iya, terima kasih banyak nih, Ellen. Juga saya senang sekali juga tentunya bisa diundang ke sini. Mungkin ya audiensnya agak beda-beda ya, tapi intinya sama sih saya rasa ya. Kalau kalau orang yang suka bisnis ya pasti prinsip-prinsip dasarnya sama. Terima Betul. kasih, saya Budi Isman. Memang dari dulu saya mungkin awal-awalnya mungkin pengusaha gitu. Kemudian setelah sambil sekolah, kuliah, kemudian di Amerika saya cukup lama. Kemudian kerja ya di sana di perusahaan minyak gitu ya, di Mobil Oil, kemudian di Exxon. Nah, setelah itu memang sempat kembali ke Indonesia, kemudian bergabung ya dengan beberapa perusahaan. Cukup lama saya di Coca-Cola sebetulnya. Jadi dari perusahaan minyak saya masuk ke Coca-Cola, perusahaan consumer goods begitu. Kemudian saya terakhir di situ menjadi direktur grup.
Nah, ada kesempatan saya akhirnya diminta oleh investor dari Belanda, tentunya kita mengambil alih waktu itu Sariusada Tbk ya, perusahaan terbuka juga, yang waktu itu brand yang paling besar tentu di situ adalah SGM, susu untuk ibu, anak, dan bayi. Nah, kemudian setelah itu kita perbaiki bisnisnya dan segala macam, kita jual Sariusada itu ke Danone. Jadi saya mengambil alih perusahaan, kemudian diperbaiki, kemudian kita jual, ya lumayan juga lah waktu itu. Waktu itu ya belinya pada saat harga di market cap-nya waktu itu 4 triliun ya. Kemudian kita perbaiki, kita bisa jual lah 20 triliun ya, dengan rupiah waktu itu 10.000. Nah, jadi sempat saya tender offer waktu itu ya di harga berapa ya, hampir 16 triliun lah waktu itu kita tender offer, kita beli semua saham-saham publik kembali karena saya tahu Danone tidak mau membeli perusahaan publik gitu. Jadi kita keluar dulu dari bursa, ya, kemudian setelah itu baru kita jual. Karena mereka sudah publik sebetulnya di Prancis ya, jadi nggak ada gunanya mereka. Saya juga ikut membantu beberapa perusahaan yang lain gitu, jadi advisor dan segala macam. Sekarang memang lebih banyak saya membantu teman-teman pengusaha-pengusaha muda juga yang masih kecil supaya mereka mempunyai bisnis yang bisa besar, dan harapan saya, nah ini ada dua sebetulnya sejak tahun 2010 saya bina, mungkin ada dua yang siap sebetulnya IPO. Nah, kita maunya IPO, walaupun sekarang IPO udah bisa ya pakai yang apa namanya, pasar apa namanya ya, kalau bukan yang apa namanya, yang menengah ya, Ya. development board, kemudian ada juga namanya akselerator ya sekarang ini untuk biasanya startup itu. Nah, sekarang ini Betul. eh, kita sebetulnya sudah siap sih. Kalau untuk development board sih banyak teman-teman yang sudah siap IPO, tapi saya maunya juga yang besar lah. Hmm. Dan bagus-bagus sih. Dan ini sekarang lebih banyak saya funding lewat venture capital, private equity dulu sebelum IPO. Oke, Gitu. menarik banget ya. Teman-teman mungkin yang belum ngerti Danun, ini ada cerita menarik di balik Danun. Aku cerita dulu dikit ya Pak ya, biar teman-teman Ya, semuanya, oh ya, jadi Danun ini adalah perusahaan, teman-teman kalau tahu ini ya, Aqua ya. Aqua itu salah satu produk Danun ya Pak ya. Ada cerita ya, menarik di balik Aqua. Dulu Aqua ini dia pernah listing di bursa ya, dan dia betul. fenomenal banget, dia perusahaan yang go private. Go private dengan cara gimana? Artinya tuh kalau go private dia udah nggak, istilah kata dalam ini dia ngebeli saham-saham ya yang beredar di publik ini dengan harga yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan banyak banget ya Ya, orang-orang dulu tuh nggak mau ngelepas saham nggak mau ngelepas saham Aqua ini sehingga harus nego dan akhirnya dibeli dengan harga mahal. Cuannya banyak banget waktu itu ya investornya ya. Oke, jadi iya. Danun ini merupakan perusahaan yang sangat sangat luar biasa sekali. Pak, boleh cerita Pak, gimana sih caranya, maksudnya pengalaman Bapak di Sari Husada waktu itu dalam mengembangkan perusahaan, dan tentunya nanti kita mau belajar dari Pak Budi Isman tentang gimana sih kita menilai perusahaan yang manajemennya bagus, karena dengan mengetahui manajemen bagus ini, kita jadi tahu perusahaan berkembang kemana, prospeknya gimana. Ya, Silahkan Pak. Pengalamannya dulu Pak mungkin. ya. Oke, jadi memang sebetulnya kalau waktu kami mengambil alih Sariusada itu, tentunya kita juga melihat fundamentalnya seperti apa sih dari basicnya, potensialnya sendiri gitu ya. Pertama sekali yang saya lakukan sebetulnya waktu itu adalah mengganti manajemennya. Jadi saya adalah orang yang percaya bahwa bisnis itu kalau punya potensial tentunya bukan di kategori bisnis yang memang sedang menurun atau saturated namanya ya, maka potensial untuk berkembang itu tinggi. Cuman potensial untuk berkembang itu harus diawali dengan tim yang baik. Sehingga oleh karena itu saya di awal pertama sekali 6 bulan pertama yang saya perbaiki itu adalah tim manajemen seniornya, termasuk direksi semuanya.
diganti ya. Kemudian saya pilih orang-orang yang memang menurut saya potensial untuk bisa berkembang bersama-sama dengan visi yang baru, dengan strategi yang baru. Jadi itu satu. Yang kedua, sudah pasti kita melihat sih sebetulnya prioritas dari bisnis ini yang selama ini tidak bisa mengambil potensi-potensi yang sudah ada, yang masih ada sebetulnya tetapi nggak bisa diambil opportunity-nya itu. Maka disitulah kita mulai mungkin teman-teman yang juga sebetulnya yang melihatnya itu, kalau saya selalu melihatnya jangka panjang. Kenapa begitu? Karena strategi jangka pendek itu bisa dari sisi bisnisnya secara fundamental, bisa saja misalnya saya mengambil keputusan untuk melakukan misalnya let's say simpelnya aja yang paling gampang ya. Saya mau menaikkan reputasi saya sehingga bisa menaikkan revenue saya. Macam-macam saya caranya. Yang paling gampang misalnya saya kasih diskon aja kan gitu ya. Nah, kasih diskon misalnya, kemudian setelah itu saya mendapatkan misalnya revenue yang tinggi, tetapi saya tahu bahwa ada fundamentalnya saya yang sebetulnya tidak bagus, karena mungkin brand saya sebetulnya belum kuat gitu, sehingga orang hanya mencari soal pricingnya. Tapi jangka panjang misalnya ya, jangka pendek, itu seolah-olah menaikkan saya. Jadi bagi saya sih, kalau kita melihat manajemen ya, ya saya nggak tahu apakah manajemen itu akan sama dengan saya semuanya. Tapi bagi saya, memikirkan jangka panjang, membangun fondasi-fondasi yang kuat, itu harusnya menjadi tugasnya seorang CEO atau seorang manajemen ya, karena dia bertanggung jawab terhadap shareholder-nya atau pemegang sahamnya. Mau pemegang sahamnya itu mau milikinya jangka pendek, jangka menengah, mau jangka panjang, itu nggak ada persoalan. Tetapi sustainability dari sebuah bisnis itu penting. Nah, makanya yang fundamental itu yang harus diperbaiki, dan yang pertama yang harus diperbaiki bagi saya itu adalah manajemen timnya. Seberapa banyak yang kita lihat sebetulnya bisnis-bisnis yang gagal itu, termasuk yang TBK ini, banyak sekali yang saya bahas kemarin itu juga. Banyak orang cerita lah soal boleh nih. Saya pengen tahu juga nih Pak, penasaran. Pasti teman-teman semua juga penasaran nih Pak. iya, misalnya gini, saya sering kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan TBK bermasalah, saya coba ambil data keuangannya, saya lihat ini. Banyak orang segala macam alasan lah, alasan global ekonomi lah, alasan pemerintah kebijakannya seperti ini, bla 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 segala macam. Tapi begitu saya gali dari dalam, baru melihat misalnya tren dari laporan keuangannya saja, dari situ aja saya sebetulnya sudah lihat ini kelemahan dari manajemennya mengambil keputusan dan mengambil misalnya strategi-strategi bisnis yang sudah salah. Jadi walaupun ada faktor eksternal yang mungkin ya kita tidak bisa hindari tentunya, ya bisa aja sih. Tetapi bagi saya itu bukan excuse-nya saya gitu ya. Bukan excuse-nya saya mengatakan bahwa oh karena ada masalah kebijakan pemerintah maka akhirnya saya bisa bangkrut atau saya bisa bermasalah seperti ini. Fundamental dari bisnis itu paling gampang bagi saya, sehat atau tidak, lihat laporan keuangan aja sudah tahu kira-kira gitu ya. Ini benar nggak manajemennya gitu. Gimana caranya tahu manajemen perusahaan itu bagus dengan melihat laporan keuangan, Pak? Correct me if I'm wrong. Ada kemungkinan bahwa laporan keuangan itu bisa dipermak gitu, Pak? Ya, betul. Mungkin betul ada sekali. perusahaan. Itulah manajemen yang tidak berintegritas, ya itulah kerjanya itu adalah re-engineering financialnya mereka kan gitu. Nah, kalau iya. Nah, atau manajemen. bisa, sebetulnya bisa dilihat. Jadi pertama dilihat dari tren dan histori. Makanya kita juga harus memahami, kalau bagi saya misalnya suka industri consumer goods misalnya. Specifically misalnya katakanlah minuman. Berarti saya harus menguasai dulu juga bahwa apa sih trennya di minuman itu. Bagaimana sebetulnya kategori itu berkembang, di mana posisinya baik di Indonesia maupun global. Dari situ saja sebetulnya sudah bisa kita melihat sebetulnya di mana sih sebetulnya yang bisa dimainkan oleh manajemen itu gitu. Jadi memoles-moles itu, saya juga ada memoles maksudnya. Tetapi memoles itu bukan tujuannya untuk menyembunyikan hal-hal yang fundamental, itu tidak boleh sama sekali menurut saya.
gini, kalau kita mengatakan kita mau moles itu misalnya supaya kita mendapatkan tax break misalnya, kita mau melakukan pengelolaan pajak misalnya, jadi sehingga kita melakukan pemolesan, tapi dalam legal limit ya. Kita cerita legal limit. Coba kalau kita ngemplang pajak beda loh dengan mengelola pajak. Jadi kalau ngemplang pajak ya itu beda lagi cara mengelolanya. Dan itu yang paling sering saya lihat gitu. Sehingga pada saat fundamentalnya kurang bagus, lalu diusahakanlah bentuk dari financialsnya bagus. Nah, jadi sehingga misalnya kebalikannya juga ada juga manajemen yang malahan lebih konservatif. Padahal misalnya dia bagus, tetapi disembunyikan di dalam laporan keuangannya supaya kelihatannya itu tidak bagus amat, supaya apa? Supaya trennya itu lebih stabil. Karena ada manajemen yang bagi saya sih, kalau melihat misalnya sales yang turun naik berfluktuasi tinggi, istilahnya wave-nya itu terlalu lebar, itu kan nggak bagus. Kalau yang bagus itu trennya tetap naik, wave-nya pasti ada, misalnya ya. Ya mungkin di trading kan pasti ada lah kan itu ya. Nah kalau di trading kan beda mungkin ya, saya nggak tahu ya. Anda yang lebih jago lah, misalnya wave-nya makin lebar mungkin itu menjadi suatu keuntungan. Tapi dalam melihat bisnis secara umum dan jangka panjang, misalnya penjualan yang turun naiknya terlalu lebar, itu kan nggak bagus. Nah kadang-kadang manajemen. Oke, go ahead Pak. Jadi kesimpulannya gini ya Pak, melihat laporan keuangan, jangan perusahaan yang labanya tahu-tahu gede, terus nanti tahu-tahu turun, tahu-tahu gede, tahu-tahu turun, kayak gitu juga nggak bagus juga ya Pak ya? Halo? Kurang kedengaran, gimana, Alan? Ya, jadi kalau ngelihat perusahaan, laporan keuangan, misalkan ada perusahaan yang tahu-tahu labanya gede, habis itu terus jadi stagnan, gede lagi, stagnan lagi, itu juga nggak bagus ya, maunya yang sustainable gitu. Kalau saya sih, yang too good to be true itu harus dipertanyakan. Itu pertama. Kayak gimana Pak yang too good to be true Pak? Ciri-cirinya kayak gimana? Jadi misalnya gini, let's say industri itu, kita tahu kategori industri itu. Let's say misalnya industri sekarang ini industri consumer goods misalnya ya. Industri consumer goods misalnya katakanlah sekarang dalam kondisi sekarang, walaupun mungkin dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, mungkin katakanlah misalnya ada pertumbuhan sedikit misalnya ya, contohnya misalnya tumbuhnya cuma 3-4% misalnya industri. Tiba-tiba ya bisnis kita itu naiknya itu bisa 70% misalnya. Itu kan jomplang banget toh. Nah, bisakah itu terjadi ke sebuah bisnis? Bisa kalau misalnya dia baru misalnya bisnisnya. Ya, mungkin dia mempunyai sesuatu produk yang unggulan yang menjadi kontributor yang besar terhadap revenue-nya yang baru itu. Itu bisa juga. Tapi secara normatif jarang sekali ya, misalnya bisnis itu tiba-tiba apalagi kalau dia mapan istilahnya itu yang sudah besar-besar nih market cap-nya ya kan itu ya. Kalau market cap yang besar-besar itu pertumbuhannya sudah pasti logikanya nggak mungkin seperti perusahaan kecil. Kan itu. Oke. Sekarang Pak, kalau misalkan tadi kan Bapak ada pernah di perusahaan minyak, ada pengalaman di dunia komoditas ya Pak ya, terus kemudian ada pengalaman juga di consumer goods gitu. Nah, Pak Budi kalau melihat saat ini nih kondisi pasar seperti saat ini dengan kondisi COVID-19 seperti ini, ada yang terdampak positif, ada yang terdampak negatif. Nah, ini kalau Bapak melihat tren beberapa bulan ke depan atau sampai setahun ke depan lah, sampai tahun 2021, ini sektor industri apa sih Pak yang kira-kira bakalan naik gitu ya, trennya justru bakalan diuntungkan gitu. Mungkin COVID-19 udah mulai recovery, mana yang bakalan potensial gitu Pak? Ya sebetulnya ada beberapa ya kalau saya lihat ya. Kalau biasanya kalau saya sih melihat dari kacamata investor besar ya, institusi ya seperti private equity, venture capital. Kalau misalnya industri kategori consumer goods itu biasanya itu defensive strategy mereka. Nah, jadi karena apa? Karena biasanya consumer goods ini dia tidak terlalu volatile. Naik turunnya nggak terlalu, turunnya nggak terlalu banyak. Kalau naiknya juga nggak terlalu banyak. Jadi sebagai saya nggak tahu ini sebagai saham yang dianggap sebagai defensif, banyak sekali mereka menggunakan consumer goods. Jadi kenapa? Ya karena tidak tahu lah, apalagi kalau di Indonesia di mana penduduknya 260 juta, itu adalah pasar yang luar biasa ya, yang bisa tentunya terus-menerus kita bukan eksploitasi, manfaatkan untuk membangun bisnis consumer goods di situ. Nah, jadi tergantung juga kembali kita pilah-pilah lagi nih kategorinya. Jadi
Nah, dari sisi infrastruktur itu juga banyak saya lihat itu cukup bagus. Tergantung kembali misalnya dari kebijakan pemerintah. Nah, kalau misalnya pemerintah yang kemarin itu cukup agresif ya di dalam membangun infrastruktur, maka mungkin sampai tahun 2024 ya itu adalah potensial juga. Cuman di infrastruktur ini ada persoalan yang saya lihat misalnya. Persoalannya adalah masalah kecepatan dari pemerintah untuk apa namanya itu expand-nya ya, membelanjakannya selalu lambat gitu. Jadi sudah di-approve pun bulan Januari, Februari, nanti baru expense-nya itu baru Desember, November. Nah ini ya, kita juga harus mempertimbang juga istilah itu jarak waktu antara approval dari budget misalnya, kalau Anda bermain di bisnis-bisnis yang sangat tergantung kepada apa namanya budgetnya pemerintah atau namanya spending dari pemerintah misalnya ya. Nah, itu bisa juga dilihat gitu. Bisnis-bisnis yang sebetulnya Go ahead, Pak. ya bisnis-bisnis yang berhubungan dengan teknologi sekarang ini itu sedang naik daun di mana-mana kalau Anda lihat ya di perusahaan-perusahaan terbesar di dunia pun sekarang itu hampir semuanya di top 5-nya itu boleh dikatakan adalah bisnis-bisnis yang ada hubungan dengan teknologi. Ya, itu juga menjadi pertimbangan sih ke depannya menurut saya. Tapi tergantung dari mana kita melihatnya. Dua teknologi ya, Pak ya? Iya, ya. Bagi saya sih teknologi itu sangat potensial. Cuman nggak banyak sih kalau di Indonesia kan nggak banyak ya. Itu persoalannya. Jadi kalau saya mau garis bawahi kalau di Indonesia lebih ke infrastrukturnya. Tadi kalau Pak Budi kan bilang bahwa sektor consumer good ini defensif dan saya sangat setuju sekali. Unilever, ICBP, Indofood itu juga udah pada naik ya. Nah kemudian kalau Pak Budi bicara tentang sektor infrastruktur, ini juga pastinya erat kaitannya dengan sektor konstruksi ya Pak ya? Iya, bisa jadi, betul. Bisa juga konstruksi, bisa juga yang berhubungan dengan infrastruktur yang non-konstruksi juga ya, yang menjadi supportingnya apa namanya infrastruktur, itu juga bisa gitu ya. Tetapi kembali saya katakan tadi itu, ini juga harus hati-hati. Soalnya ada bisnis-bisnis yang seperti itu yang sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah. Jadi ini yang harus dilihat juga sih menurut saya sih ya. Pemerintahnya kapan selesainya? Kalau misalnya pemerintah sekarang sampai 2024, ya kita harus mempertimbangkan bagaimana strateginya pemerintah itu misalnya to expand dari ekonomi ini. Oke, teman-teman yang mau nanya, ini ada tombol question mark, tanda tanya, itu tanyanya boleh ke situ juga ya teman-teman ya. Kalau di situ bisa nongol meskipun komennya aku matiin, bahkan pertanyaannya saya bisa kasih lihat gitu. Oke, saya sambung Pak Budi ya. Pak Budi tadi bilang sektor infrastruktur. Kalau saya sendiri, teman-teman, saya setuju juga dengan Pak Budi Isman, di mana saham-saham yang lain itu udah naik tinggi. Sektor infrastruktur, termasuk salah satu di dalamnya adalah konstruksi. Ini termasuk laggard. Laggard itu yang belum gerak ya, yang leading itu udah gerak duluan untuk perbankan dan consumer goods-nya, karena emang big caps ya udah diburu, perbankan juga udah naik duluan. Untuk konstruksi ini memang belakangan. Dan seperti yang tadi Pak Budi katakan, biasanya nih ini nyangkut dengan cash flow juga ya. Kalau saya lihat perusahaan konstruksi itu ada kadang-kadang bermasalah di cash flow-nya karena dia dibayar belakangan gitu. Nah, dari sini sih aku ngelihat ya ini yang belum jalan, yang ada potensi kalau teman-teman kepengen saham yang masih murah secara valuasi juga, dan untuk jangka panjang, untuk 5 tahun, atau mungkin nggak usah 5 tahun lah, kalau konstruksi itu 6 bulan sampai 1 tahun, aku lihat dia akan arahnya udah mulai oke banget gitu. Itu bisa cek seperti Andika-Karya, PTPP, itu secara teknikal sangat menarik sekali, dan beberapa waktu yang lalu aku ada bahas juga untuk sektor konstruksi, untuk PTPP ini juga sangat menarik sekali secara fundamental gitu. Nah, Pak, ini ada pertanyaan dari teman-teman, Pak. Ya. Coba ini aku coba tampilkan, barangkali ada pertanyaannya di sini. Oh iya, ini kebetulan nggak ada. Tadi ada pertanyaan bagus nih, Pak. TLKM, ini kan pada galau, TLKM nggak gerak-gerak. Kalau saya bilang TLKM ini termasuk salah satu untuk yang long term investing. Jadi yang dilihatin terus jangka pendek, semakin turun ya semakin murah, semakin bagus buat investor. Tapi kayaknya pada galau itu Pak. Yang beli CBP udah untung, yang beli Indofood udah untung. Ini temennya
punya Indofood cuan kok, ini beli TLKM belum cuan gitu. Untuk TLKM sendiri ini apakah tadi ada yang nanya masuk ke teknologi yang potensial atau gimana Betul. gitu. Ini ya gimana Pak untuk model bisnis seperti ini? Betul, saya juga heran itu Telkom. Saya juga kadang-kadang gemes ya ngeliat Telkom itu. Asal namanya BUMN, saya pasti gemes gitu. Karena terus terang, iya, karena terus terang aja ya, ya saya nggak mau ngomong banyak lah kalau soal itu mah. Artinya ya kembali ujung-ujung bagi saya sih salah satu yang termasuk yang paling penting itu adalah manajemennya. Ya, Telkom itu apa sih yang dia nggak punya? Ya, dia punya negara ini kok, kan gitu ya. Tapi Dia mungkin punya hampir masalah. 70, betul, betul. Dia tapi masalahnya sekarang ini coba lihat ya, income terbesar dia kan dari Telkomsel, kan itu. Hampir Benar. 70% dari Telkomsel. Yang menguasai Telkomsel siapa? Ya kan itu. Tamasek. Benar, benar, benar. Ya, jadi, nah sisanya yang income revenue streamnya yang kurang-kurang itu, ya yang 30% itu dia kuasai oleh yang Telkom yang sisanya itu. Ini ada Itu impact salah satu. bagus. Betul. Jadi artinya misalnya kalau kita melihat misalnya portfolio dari stream atau yang namanya contribution dari revenue, ya. Revenue yang mana sih yang kita punya? Seolah-olah besar. Oh, Telkomsel bagus ya, dikonsolidasi. Oh iya, tapi sebetulnya yang menguasai itu siapa misalnya di situ. Itu satu. Yang kedua, yang 30% revenue yang lain itu harusnya itu kalau saya jadi manajemennya, itu harusnya potensial banget untuk dikembangkan. Coba lihat misalnya tuh landline-nya itu kan sudah mau mati itu, ya. Artinya nggak ada orang, cuman dia punya infrastruktur. Infrastruktur itu memang sekarang sudah mau monopoli. Ya IndiHome itu kan harusnya bisa memonopoli kemarin tuh. Misalnya Netflix saja nggak bisa masuk tuh di IndiHome kan gitu. Nah sekarang udah Betul. dibuka itu. Tapi coba lihat Netflix sekarang mau boleh atau tidak dia masuk ke IndiHome, tetap aja orang ambil Netflix. Padahal IndiHome itu punya infrastruktur masuk ke rumah-rumah orang di seluruh Indonesia loh dia punya. Nah, Sebenarnya apa apa yang yang nggak bisa? dipunya itu benar banget. Silakan, Pak. Ya jadi artinya kan gini, ini kalau manajemen itu melihat bahwa apa yang mereka punya sekarang baik asetnya, infrastruktur yang ada, itu kan tinggal bagaimana mengolahnya itu menjadi income sehingga kalau saya menjadi dia, saya tidak akan tergantung ke Telkomselnya kan itu. Harusnya kalau mau betul-betul bagus, harusnya kontribusi dari Telkomsel itu jangka panjang mungkin saya anggap 50-50, jangan 70-30 sekarang misalnya. Karena kalau bisnis mempunyai satu peternak yang besar satu aja, yang lainnya nggak banyak, itu rentan terhadap banyak hal-hal yang swingnya itu terlalu besar nantinya kalau ada bermasalah di satu revenue yang mendominasi dari bisnis itu. Dari sisi strategi Oke. itu juga nggak bagus kan gitu. Teman-teman udah kejawab ya yang nanya tentang TLKM ya. Pertanyaan aku yang berikutnya nih Pak. TLKM punya bisnis model yang sangat bagus sekali. Bahkan dia bisa memonopoli seperti halnya juga Pegas, perusahaan gas negara, kemudian juga Jasa Marga ya Pak ya. Ini kan sangat 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 satu keunggulan sekali buat perusahaan ini gitu. Betul. Di sisi yang lain, saya juga melihat bahwa kalau perusahaan ini bagus, itu kan dia akan diakumulasi, akan dikumpulin oleh fund manager besar, sehingga harga sahamnya akan naik duluan. Ya, Contohnya BBRI yang sama-sama BUMN juga, BBRI, ya, kemudian ya. Bank Mandiri, BBNI. Nah itu nggak sampai yang parah-parah TLKM gitu. Nah apa sih sebenarnya Pak yang menjadi pertimbangan mungkin ya dari fund manager ini? Kenapa sih kok mereka nggak ngeborong TLKM sebagai perusahaan yang diborong di awal sehingga leading malah dia menjadi laggard gitu? Ya itu tadi tergantung cara mereka melihat isi dalamnya Telkom bagaimana kan itu ya. Jadi kebetulan yang Jadi balik CEO lagi. Telkom yang
Ya, kebetulan CEO Telkom yang lama ya teman-teman juga banyak sih. Misalnya Pak Rinaldi dulunya, Pak Arwin Rashid juga pernah ya. Semua itu kan. Jadi, wah, saya tahu mereka jago-jago sih Oke, sebetulnya benar. Pak, ini Tapi nggak ada cukup satu pertanyaan orang dari ya. Pak Wendy. Ini, Ya, sorry ya, ini aku ya silakan. Ya apa-apa. halo. Bisa dengar, Ellen? Ya, 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 lagging itu sorry Pak, ini kayaknya. ya internetnya ini kayak gini nih Pak. Jangan kelamaan ngomongin Telkom, ini jadi signalnya jadi Dima, sengaja dulu. Dima, Dima, Sabar, dimarahin. sabar, sabar. Aku Telkom kali karena marah nanti. Pak, sorry Pak, tadi saya nggak sengaja mutus karena saya nggak bisa dengar dengan lancar tadi. Pak, ini ada pertanyaan Oke. dari Wendy. Pak, kita move ke pertanyaan yang berikutnya nih. Gimana sih cara tahu manajemen perusahaan itu buruk, terutama perusahaan TBK, di mana kita nggak bisa melihat secara langsung mereka beraktivitas tuh kayak gimana di balik layar gitu. Ya, bagi saya sih pertama tentunya kalau namanya perusahaan terbuka, ya pasti mereka kan mempunyai sejarah. Di dalam RUPS mereka pun pada saat mereka mengajukan siapa yang akan direksinya siapa, itu biasanya mereka akan menaruh profilnya dulu. Jadi harusnya kita melihat profilnya dia, kita bisa search sebetulnya. Kebanyakan direksi-direksi itu pasti punya history, digital footprintnya juga ada. Bisa kita lihat keputusan-keputusan apa yang dulunya pernah dia buat. Kemudian strategi apa yang pernah dia lakukan dulunya di perusahaan-perusahaan lamanya atau di dalam pekerjaan-pekerjaan lamanya. Itu satu soal history. Yang kedua, kita juga bisa lihat sebetulnya dari sisi misalnya referensi ya. Kalau saya selalu selalu saya tanya dulu ke beberapa teman gitu ya. Itu direksi yang baru itu bagaimana gitu ya. Nah, Anda pernah nggak bekerja sama dia? Apakah itu anak buahnya, apa itu segala macam, sehingga kita memahami. Karena ada 4 hal yang saya lihat di dalam manajemen ya, terutama di leadership, di direksi atau CEO. Pertama itu adalah soal leadership skills-nya. Ya, leadership skills itu penting banget. Apakah dia ini seorang yang visioner, yang mempunyai visi, yang mudah ditranslate, diterjemahkan kepada action-action yang bisa dibuat oleh anak buahnya nanti. Lalu ada soal misalnya managerialnya. Jadi ada leadership, ada managerial skills-nya. Nah, itu dua-duanya harus punya. Kemudian ada lagi yang kunci adalah business acumen namanya. Business acumen itu adalah business skill secara umum ya, di mana mereka ini bisa membuat strategi-strategi yang tepat, melihat analisa misalnya faktor-faktor luar, sehingga merumuskan nantinya strategi jangka pendek dan menengahnya menjadi sebuah strategi yang tepat gitu. Nah terakhir itu soal karakter dan attitude. Jadi 4 itu yang paling utama bagi saya yang saya lihat. Nah, yang paling sering saya temui persoalannya adalah ya biasanya itu business acumen, leadership-nya mungkin oke, managerialnya oke, tapi mungkin business acumen-nya kurang. Jadi maksudnya dari sisi strategi mungkin kurang tepat. Jadi yang biasa-biasa saja ya. Nah, ini banyak sekali yang saya lihat di BUMN. Artinya mungkin sudah apa ya, zona comfort zone ya. Jadi ya beginilah kayak kita tumbuh. Nah, dulu saya di SGM begitu tuh, di Sari Usada. Bukannya nggak tumbuh SGM waktu itu, saya ambil tahun 2005 itu. Tumbuh dia, cuma 6-7%. Oh, untung nggak ada, untung 100 M dengan revenue cuma 1,1 T. Tapi saya bilang, lihat potensi dari bisnisnya, lihat kategorinya, harusnya dia tumbuh 2 kali lipat. Kenapa kita harus tumbuh cuma 7-8%? Harusnya di 20% ke atas. Nah, itu yang bikin saya gemes. Toh. Makanya pemegang saham yang dari Belanda juga gemes. Akhirnya, ya sudah, Bud, gini aja. Kita ambil alih semuanya, lu perbaiki itu dulu, kan itu. Nah, saya perbaiki. Selama 5 tahun itu, saya bisa tumbuh di atas 20%. Ya, dengan EBITDA saya waktu itu sampai 29%. Tertinggi di dunia EBITDA-nya saya. Kalau dibandingkan dengan peers-nya dari bisnis-bisnis yang sama, gitu ya. Di bisnis yang sama dengan pricing yang tinggi saja, yang premium, saya SGM itu malah menengah bawah. Itu EBITDA-nya paling 20% misalnya. Saya di 29%. Nah, Ini return equity saya bisa sampai 50%. Yang hanya parnya saya hanya Unilever aja waktu itu.
Menarik banget. Pak, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan penjelasan Pak Budi baru aja. Pertanyaannya dari Sarina Gabriela, apa rahasia kinerja manajemen Danone bisa sangat sehat dan menguntungkan? Mungkin nyambung dengan penjelasan Pak Budi yang baru aja ini. Jadi mungkin Betul, betul. teman-teman Danone itu. Betul. Jadi memang kita pun waktu saya di Danone pun kita sangat concern membangun tim. Ya itu salah satunya ya. Saya tidak mengatakan yang lain-lainnya nggak penting, penting banget gitu. Tapi kenapa seperti saya bilang waktu kita ambil alih SGM, Sari Usaha TBK waktu itu, yang 6 bulan pertama saya itu tidak ada saya urus yang lain. Saya nggak peduli bisnis ya bisnisnya bagaimana terserah, jalan aja dulu saya bilang. Fokus saya adalah ganti manajemen, ya. Kemudian memperbaiki kinerja manajemen ya yang kurang bagus ya kita ganti, yang tidak sesuai dengan visinya saya ganti gitu ya. Dan ini satu lagi catatan ya. Kalau waktu itu keuntungan saya adalah manage shareholder saya yang mayoritas itu sangat mendukung saya untuk memilih manajemen sesuai dengan keinginan saya. Nah, itu penting banget gitu. Nah, celakanya, ini kembali. Kalau dilihat saham-saham, bukan saham ya, perusahaan-perusahaan BUMN, itu tidak semuanya CEO-nya yang boleh mengatakan saya mau ambil yang ini. Enggak, itu banyak sekali yang direksi A itu dipilih oleh siapa, direksi B oleh siapa, sehingga CEO-nya atau dirutnya atau presidirnya itu hanya menerima orang yang mungkin bukan pilihannya dia, mungkin bukan orang yang dia pengen sebetulnya bekerja sama di situ. Nah, berapa banyak yang kita lihat manajemen yang berantakan hanya karena tidak punya misalnya kemampuan untuk menjaga teamwork-nya. Karena punya perbedaan-perbedaan pendukung. Nah, itu bahaya banget. Gimana Bapak melihat saat ini ya? Kan kita punya Menteri BUMN. Saya melihat beliau tuh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Ada paling nggak dilakukan ya Pak Erick Thohir gitu. Gimana pendapat Bapak dengan beberapa perusahaan BUMN saat ini? Itu apa udah ada, kan tadi kita melihat manajemennya seperti itu ya, apakah udah ada tanda-tanda perbaikan, diberikan kebebasan memilih atau gimana? Seperti kita lihat Pertamina itu ada angkat Pak siapa namanya Pak Ahok ya. Terus kemudian kita mungkin lebih banyak untuk lihat perusahaan-perusahaan yang udah listing di bursa deh. Bapak gimana melihatnya untuk Pegas, BRI, Jasa Marga, dan perusahaan-perusahaan BUMN lain yang ada di bursa? Yang terdaftar. Ya menurut saya sudah mulai lebih baik sih caranya. Kalau saya lihat sih, saya kebetulan banyak juga melakukan eksekutif coaching untuk direksi-direksi BUMN itu. Seperti Timah gitu ya, Antam waktu itu ya, Jasa Raharja juga yang tol itu ya. Ada beberapa juga Pelindo juga ya. Saya lihat sudah mulai ada ya perubahan-perubahan itu ya. Cuman kalau saya sih kan gini, ini bisnis kita cerita. Ini bukan soal politik kan gitu ya. Kalau saya dulu ya, waktu saya dikasih mandat oleh pemegang saham saya, oke, Bud, ini gue kasih ini perusahaan, apa proposal lu untuk merubahnya? Pertanyaan yang pertama saya bilang, oke, saya mau ganti manajemen. Saya mau ganti manajemen, yang nggak cocok saya ganti, yang cocok saya akan pegang. Begitu saya review manajemen dalam 6 bulan itu, ya sudah, 6 bulan selesai, saya nggak mikir lagi manajemen gitu. Saya memikirkan setelah 6 bulan, betul-betul membuat strategi baru, mengeksekusi, bla bla. Nah, kalau kita cuman istilahnya itu gini, bongkar pasang tuh. Nah, kebanyakan kan begitu tuh, bongkar pasang. Oke, sudah naik satu yang bagus, tapi yang dua lagi enggak. Cuman ya ini yang dua ini kita tunggu-tunggu karena ada titipan di sini misalnya, atau pemegang saham ini mintanya di sini. Sehingga nggak tuntas gitu. Kalau saya sih. Pak, mau nanya Pak, kalau Bapak dikasih kesempatan untuk merombak perusahaan, entah itu BUMN atau apa, Bapak kan tadi bilang merombak manajemennya dulu, ganti dulu orang-orangnya gitu. Orang-orang seperti apa sih yang Bapak pilih? Ya tadi itu, orang yang mempunyai leadership, ya, yang tentunya saya akan bisa assess gitu ya. Yang kedua, yang punya managerial skills yang kuat, karena leadership dan managerial sekarang ini, leader manager yang saya butuhkan sekarang, bukan gaya leader yang lama. Kadang-kadang kalau kita melihat nih, ya, ada gaya leader yang lama. Leader itu seolah-olah mereka itu, oh kalau saya CEO, saya direksi itu, saya hanya memikirkan masa depan. Saya nggak perlu sekarang nih. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Sekarang ini Anda boleh memikirkan masa depan, boleh memikirkan visi, tapi Anda juga harus ikut membantu melihat detailsnya. Anda harus turun ke bawah melihat persoalan-persoalan yang ada.
Kalau dulu soal Oke. misalnya Jokowi misalnya belusukan, itu di perusahaan-perusahaan yang lama saya dulu kita sudah belusukan. I Leader yang see. bagus pasti bermain ke bawah. Saya dulu setiap pagi itu jam 7 saya sudah di belakang pabrik itu melihat pabrik itu jalannya bagaimana, apa yang dilakukan di situ, kenapa misalnya mesin itu seperti itu. Walaupun nggak tiap hari, tapi saya pasti melakukan itu. Jadi bukan hanya duduk saja misalnya segala macam lalu memikirkan masa depan, lalu seolah-olah pada saat dieksekusi melakukan nggak nyambung. Banyak sekali yang nggak Oke. nyambung gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Humphrey Rusli, ini Coach Humphrey yang pernah live bareng saya juga. Apakah SDM yang terlalu banyak dan beban total remunerasi menjadi indikasi krusial di perusahaan TBK? Sebetulnya remunerasi bagi saya nggak ada masalah. Anda mau bayar manajemen misalnya itu harga berapapun, bagi saya tidak ada masalah. Yang masalah adalah manajemen yang kita bayar 100, tapi performanya 50. Bagi saya itu kan overvalue itu manajemennya. Artinya aset yang kita beli 100 lalu berfungsi hanya 50. Dan itu banyak sekali kita lihat. Makanya kalau kita lihat laporan keuangan pun, saya tidak ada masalah misalnya mengenai misalnya soal OPEX ya, operating expense-nya dari sisi personalnya. Yang diperlukan itu adalah masalah quality-nya, productivity-nya. Misalnya revenue per employee-nya kita lihat ya, productivity per employee-nya, kemudian misalnya innovation per employee-nya bisa dilihat kan gitu ya. Jadi Oke, bukan soal total remunerasinya. Kalau benar. kalau you pay peanut, you get monkey juga kan gitu ya. Nah, nggak bagus juga Hmm. gitu. Jadi jangan Pak, juga bayar murah-murah gitu. betul, betul. Pak, ada pertanyaan yang mengusik, sebenarnya diskusi ya, kita diskusi ada yang mengusik pikiran saya nih Pak. Jadi beberapa tahun yang lalu, itu kan Bluebird, dia tersaingi, terdisrupsi oleh taksi online, Uber, yang sekarang udah nggak ada Uber, mungkin jadi Gokar dan Betul. Grab yang lainnya. Terus kemudian banyak sebenarnya uh, fashion juga, shopping kebanyakan sekarang juga udah online shop gitu. Tapi Ya, mereka masih bisa bertahan karena orang butuh jalan-jalan, mereka butuh hiburan, butuh penyegaran kayak gitu. betul. Yang terakhir, ini saya baca berita stasiun televisi itu mengajukan gugatan ya dan minta ke Kementerian Kemkominfo kalau nggak salah ya, bahwa Ya, ini kalau live kayak gini ini nggak legal nih, nggak boleh nih. Ini ya, sebenarnya betul. kalau saya lihat ini sebenarnya perusahaan itu mulai insecure, dia mulai keganggu bisnis modelnya gitu loh. Dan perusahaan seperti itu, saya bukan mau ngejelekin perusahaan tertentu ya, tapi saya Ya, melihat itu adalah tanda-tanda dia mulai insecure, nggak menarik untuk long term investing. Sebenarnya gimana sih Pak, kok kenapa mereka nggak bisa, gimana ya? Aku nggak ngerti juga gimana mereka nggak bisa mengembangkan perusahaannya supaya bisa bersaing dengan teknologi, dengan kemajuan teknologi i- saat ini gitu. ya itulah bedanya antara manajemen yang bagus dengan yang tidak. Kalau manajemen yang tidak bagus itu hanya mencari kambing hitam, mencari alasan kenapa dia itu tidak bisa perform dengan lebih baik dan segala macamnya. Dia akan mencari perlindungan-perlindungan dari pemerintah dan segala macam. Kalau di dalam namanya free market, bagi saya, semua orang siap bersaing, ya kenapa tidak? Malahan harusnya, jadi kan gini, malah kan lucu aja, harusnya Anda yang punya lebih banyak modal di awal, ya kan itu. Harusnya bisa bisa menyaingi mereka. Kenapa harus takut dengan orang-orang yang pribadi yang siaran, ya? Ini saya ada salah satu ini, kebetulan ada salah satu konsultan terkenal banget di dunia gitu ya, mendatangi saya misalnya ya. Lalu mengatakan ini saya lagi bantu sebuah perusahaan, saya nggak mau sebutkan namanya, perusahaan besar banget dan juga kebetulan TBK juga gitu ya. Jadi mengatakan ingin membangun startup. Oh bagus dong saya bilang. Nah Pak Udi kan banyak startup nih segala macam. Iya. Nah kami pengen dapat pengalaman Pak Udi bagaimana. Jadi tugas Anda apa nih sebagai konsultan? Kata apa? Oh Pak kami itu dibayar untuk mendirikan startup untuk perusahaan ini. Aneh aja bagi saya gitu. Ah itulah pola pikir corporation yang menurut saya salah dalam zaman sekarang. Kan itu. Hmm, Dalam zaman sekarang apa yang startup yang maju nggak ada yang punya modal besar, semuanya dari betul. garasi, semuanya dari nol, semuanya bootstrapping, nggak ada. Coba aja lihat Matahari Mall dengan modal 500 m. Hah?
karena yang punya itu punya duit banyak. 500 M dirikan itu. Oh, dengan gembar-gembornya bla 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 apa? Mati. Kan itu. Mati. Nggak ada. Mana bisa dia lawan Tokopedia yang modalnya cuma apa? Modal kaki ayam. Si William misalnya, siapa lagi misalnya Traveloka dan segala macamnya. Nggak bisa dibawa mental itu, ya mental lama dengan bisnis model yang sekarang ini ke depannya. Jadi ini yang saya lihat juga semua bisnis, bukan hanya soal bisnis BUMN, enggak. Ini semua bisnis. Semua bisnis sudah harus mempunyai manajemen yang berpikiran sangat-sangat lateral. Bukan lagi yang seperti yang normal. Jadi harus mencari orang-orang yang tidak normal cara berpikirnya untuk menyaingi yang kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil ini bisa menjadi saingan besar nantinya, kan gitu. Nah, itulah kejadian misalnya dengan tadi itu Grab, Gojek, ya akhirnya Bluebird seperti itu. Padahal kalau soal modal Bluebird, apa nggak dia punya dari dulu? Semuanya dia punya. Kan itu. Kalau Lipo apa menurut nggak Pak dia Budi, punya? Kan? Betul. perusahaan yang listing di bursa saat ini, menurut Pak Budi, pengamatan Pak Budi ya, mana Ya. sih perusahaan yang TBK yang listing di bursa ini yang punya fundamental, yang punya manajemen itu yang inovatif, manajemen yang siap bersaing dengan kondisi saat ini yang semuanya serba teknologi, manajemen yang bagus, inovatif dan maju, itu apa ya Pak ya kira-kira? Ya, mungkin kalau misalnya seperti di perbankan ya, saya lihat perbankan ini sangat bahaya loh. Kalau dia tidur ini, itu disikat oleh fintech-fintech ini. Ya kan itu ya. Ya, jadi perbankan kalau dia tidak bisa berinovasi lebih cepat, nah itu bahaya. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu, misalnya BCA sudah pastilah ya. Kalau dilihat dari BCA, saya rasa brandnya sudah cukup kuat, fundamentalnya juga kuat, dan dia sudah besar ya. Tapi kembali saya katakan, seperti BCA itu, kalau dia tidak, dia harus membiasakan manajemennya, tidak pernah berpikir puas, ya. Karena misalnya begini, ini contohnya aja ya. Dulu saya terkenal sekali BCA itu sangat inovatif dari sisi teknologi, toh. Itu salah satu kelebihannya dia. Tapi dengan percepatan teknologi sekarang, dia menurut saya itu ketinggalan. Jadi artinya sekarang sih iya sih masih bagus gitu. Tapi saya nggak tahu 10 tahun lagi yang ke depan gitu. Misalnya contohnya flashnya dia ya, flash ya. Flashnya itu kan sudah lama banget kan. Tapi coba lihat dibandingkan dengan OVO, seberapa cepat OVO sudah di mana-mana. Flash dia punya kekuatan. Apa nggak ada? Padahal Flash itu kan sudah inovasi dari dulu ya. E-money dan segala macam. Itu kenapa nggak bisa secepat itu kan? Karena mentalitas yang sekarang ini saya bilang tadi itu masih mentalitas corporation yang lama. Jadi istilahnya itu harus ada revolusi dari mental perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang bagus-bagus seperti BCA dan yang itu ya. Artinya belum terlambat untuk mereka untuk terus karena mereka punya kekuatan, mereka punya power gitu ya. Nah, tapi kalau manajemennya nggak cepat melakukan perubahan itu yang saya khawatirkan 5-10 tahun datang. Apa yang nggak bisa sekarang ini aja, Amazon mau jadi bank mungkin suatu saat. Ya, siapa bilang misalnya Gojek tidak pengen jadi bank nantinya dengan GoPay-nya? Siapa yang bilang OVO nggak bisa menyaingikan itu? Itu menarik banget Pak. Perusahaan yang besar seperti BCA, BRI, perusahaan-perusahaan yang udah besar, itu kan mereka punya keunggulan, punya modal duluan, punya modal. Tapi di sisi yang lain, dengan ukuran perusahaan seperti itu, pasti segala sesuatu tuh menjadi berlapis-lapis, menjadi birokratif gitu Pak. Gimana caranya perusahaan yang sebesar itu istilahnya udah dewasa, gerakannya udah nggak segesit lagi kayak yang masih ABG gitu. Gimana caranya mereka bisa merombak dengan cara berpikir yang lebih cepat seperti itu? Di mana manajemen sekarang pasti juga punya kebijakan birokratif berlapis gitu Pak. Betul, itu adalah natural, ya natural dari semakin besar kita maka biasanya semakin konservatif, semakin banyak aturan sehingga membuat berlapis-lapis yang namanya birokrasi. Tapi manajemen yang bagus harus sadar itu, sehingga dia terus-menerus memperbaiki diri supaya meminimalkan birokrasi itu. Nggak mungkin misalnya perusahaan startup itu dibandingkan dengan perusahaan BCA misalnya yang sudah sebesar itu nggak bisa BCA seperti startup, nggak mungkin, terlalu besar gitu ya, terlalu besar. Cuman
jangan juga seperti yang sekarang ini. Saya ingat sekali dulu ya, waktu saya di SGM itu, saya tanya mereka, berapa lama meluncurkan sebuah produk, satu produk? 6 bulan, kan gitu. 6 bulan. 6 bulan saya bilang, UKM, malam ini dia ingat, besok dia luncurkan produk itu. UKM. Perusahaan, kan itu. Nah, gimana coba menyaingi misalnya itu. Nah, jadi akhirnya apa? Jadi saya bilang, oke, bukan 6 bulan, oke. 6 bulan terlalu lama begitu saya. Nah, kalau begitu, misalnya ya, kenapa nggak misalnya 6 bulan kita kurangi aja separuhnya dulu, 3 bulan. Nah, itu udah improvement toh. Nah, apa yang Bisa menghambat nggak sih? kita? Bisa, kenapa nggak bisa? Akhirnya kita bisa. Jadi akhirnya kita bisa. Karena apa? Karena ini masalah mentalitas saja kan. Ini contohnya saja ya. Untuk approve saya dulu itu, untuk meng-approve satu program ya. Bisa 8 tanda tangan loh. Dari bawah sampai ke atas sampai ke saya. Lalu kalau begitu saya tanya aja, saya tanya 8 tanda tangan itu. Ini kenapa perlu? Oh, karena kontrol Pak, supaya semua orang kontrol. Saya bilang, mereka baca nggak itu? Ya kadang-kadang dibaca Pak, kadang-kadang tidak. Kalau begitu buat apa mereka ada? Jadi dari 8 itu akhirnya bisa saya kurangi cukup dengan 3. Orang membuat 8 tanda tangan karena dia merasa bahwa saya bisa kontrol. Bisa supaya orang nggak mencuri. Bisa ini segala macam kan gitu ya. Bisa dimonitor. Tapi saya bilang kalau bisa dengan 3 tanda tangan saja Anda sudah aman. Risiko sudah bisa dikurangi. Kenapa harus 8? Karena itu sudah 50% Anda membuat efisiensi. Ini contohnya aja. Baru satu. Dulu zaman saya awal-awal di Sarusada. Saya 3 bulan pertama itu numpuk itu. Oh, yang namanya surat yang harus saya tanda tangani. Ya. Akhirnya saya bilang nggak mau. 3 bulan saya bilang tidak ada kertas di meja saya karena saya tidak mau kertas. Karena saya semuanya harus diputuskan di bawah. 3 bulan selesai. Nggak ada kertas itu lagi. Aku penasaran satu hal nih Pak. Jadi gini, kan kalau kita menilai manajemen perusahaan, salah satu yang aku lakukan tuh adalah dengan melihat sepak terjang perusahaan ini inovasinya gimana. Aku sebenarnya suka banget dengan perusahaan yang berinovasi di sektor teknologi, tapi di Indonesia kayaknya masih belum ke sana deh. Jadi aku lihat ke sektor consumer good aja, ya, yang sesuai dengan culture di Indonesia, yaitu ICBP yang sekarang juga jadi pertanyaan banyak orang. Nah, ICBP ini dia kan kalau mau ekspansi di Indonesia, dia juga udah jadi yang terbesar di Indonesia, monopoli juga. Nah, itu dia terpaksa dia harus ekspansi ke luar negeri dong. Dan salah satu yang dia lakukan adalah yang akhir-akhir ini akuisisi Pine Hill. Akuisisi Pine Hill ini menjadi sangat kontroversial sekali karena dia pakai utang tuh 90% tuh pakai utang bayarnya dan valuasinya tuh juga mahal banget. Banyak sekali yang nanyain, is it good or not? Kalau menurut saya pribadi, saya sih ngecek nanti laporan keuangan tiap kuartal, tiap tahun tuh gimana hasilnya gitu loh. Karena banyak yang menganggap bahwa akuisisi ini membebani. Tapi kalau aku melihatnya justru malah ini perusahaan berkembang. Kalau dia nggak melakukan ini, berarti dia stagnan gitu. Aku nggak tahu, ini menurut Bapak gimana? Bagus atau enggaknya? Ada 2 yang harusnya dilihat. Jadi satu, pertama adalah akuisisi itu masuk dalam strategi apa, kan gitu ya. Jadi harus tahu nih, ada orang melakukan akuisisi hanya untuk misalnya memperbaiki struktur dari misalnya balance sheet-nya mereka. Kalau bagi saya itu manfaatnya kurang banyak lah dari sisi kita melihat ke depannya. Tapi kalau akuisisi itu bagi saya adalah untuk pertumbuhan, karena bagi saya future itu adalah pertumbuhan, maka bagi saya nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya adalah seberapa mahal, lalu caranya bagaimana? Nah, kalau kemahalan juga ya tentunya menjadi beban juga untuk kita. Kemudian caranya bagaimana? Nah, ini niatnya kan masalahnya. Nah, banyak kontroversi kemarin itu kan masalahnya seolah-olah ini kan milik mereka juga. Jadi segala macam itu saya nggak tahu lah. Itu intinya. Nah, ya saya nggak tahu bagaimana di dalamnya seperti apa ya. Tetapi pertama niatnya apa? Apakah itu growth strategy atau tidak? Kalau growth strategy bagi saya oke, good. Karena kita butuh pertumbuhan, apalagi di consumer goods toh, gitu ya. Nah, yang kedua, seberapa mahal? Lalu yang ketiga, niatnya bagaimana? Kan gitu. Nah, karena ini ICBP ini kan banyak sekali soalnya cantolan-cantolannya itu kompleks gitu ya. Dari sisi structure dari balance sheet, pemegang saham dan segala macamnya. Jadi yang harus dilihatlah dulu mungkin dari sisi secara totalnya ya, yaitu berdampak apa ke ICBP-nya sendiri itu. Karena
Saya tahu ICBP juga ya, di bawah itu mereka juga sudah mulai sadar bahwa mereka juga harus membangun hal-hal yang dari yang kecil. Maka saya tahu itu mereka punya sebuah inkubator ya, bisnis gitu ya, yang mencari startup bisnis terutama food and beverage yang mereka mau kembangkan gitu ya. Nah, itu menurut saya sih bagus karena banyak sekali mereka yang bertanya dengan saya soal itu. Saya malah membantu mereka juga gitu ya. Nah, itu salah satu yang bagus Oke, menurut saya Pak, ini untuk. Oke, menarik ya. Ini ada satu pertanyaan, kalau mau dijawab nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena agak sensitif. Tapi banyak penasaran, Pak. Karena terakhir saham dari grup ini tuh banyak yang dari tidur panjang bangun-bangun gitu. Saya kalau mau ngomong juga agak nggak enak, tapi penasaran. Kalau dijawab silakan, kalau enggak apa-apa, Pak. Aku tahu Ya, ini saya resiko. nggak peduli saya sih kalau saya nggak peduli karena saya nggak ada hubungan gitu. Dan juga saya bukan orang politik, jadi peduli amat gitu ya. Intinya bagi saya adalah kalau saya kebetulan juga banyak, hampir setiap hari saya berhubungan dengan investor dari luar, baik private equity, baik venture capital. Tadi aja saya meeting dengan 2 venture capital. Nah, setiap mereka datang ke saya dari luar itu, pasti dia tanya ini, Anda ada hubungan nggak dengan yang itu? Kalau kalau ada, mereka sudah langsung, oh gitu ya. Kalau itu saja saya sudah oke, saya sudah paham lah maksudnya bagaimana gitu. Oke, Ini itu udah bukan cukup masalah. menjelaskan, Pak. Sudah cukup menjelaskan semua ya kan gitu. Kita pindah topik aja, Pak. Ini udah aku ulangin Oke. juga tadi agak sensitif nih, Pak. Oke. Oke. Pak, ini menarik banget. Nanti abis nge-live aku boleh telepon Pak Budi bentar ya. Ada yang ingin aku sampaikan Boleh. sedikit. Bukan terkait yang barusan kok, Pak. Oke, Pak, ini ada yang penasaran. Tadi kan kita bahas tentang sektor teknologi ya. Jadi teknologi di Indonesia itu kan memang tadi yang monopoli salah satunya adalah yang paling gede market cap-nya itu kan adalah TLKM ya. Nah, ini banyak yang penasaran dengan bisnis yang terkait dengan telekomunikasi, yaitu tower-toweran. Seperti tower bersama, ya, tower bersama, TOWR, kemudian TBIG, gitu. Ini prospeknya jangka panjang gimana sih? Kalau mau TOWR itu Sarana Menara Nusantara TBK. Nah, mungkin seandainya Bapak pernah ngerti tentang dia punya manajemen atau gimana, mungkin bisa di komen. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, gitu. Ya, telekomunikasi menurut saya sih Telkom ya. Menurut saya tuh sangat potensial ya harusnya ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan nggak potensial karena aduh, artinya bayangkan ya kalau Telkom ini ada di Amerika gitu. Gitu ya. Dia menguasai. Ya kalau tower Nusantara, UWR, TBIG, ya jadi perusahaan penyedia ininya, yang towernya, betul. yang ditanyakan. Itu kan sebetulnya supporting ya. Supporting dari teknologinya. Jadi kalau dulunya itu banyak sekali misalnya telco itu yang mempunyai infrastruktur sendiri. Nah, karena dari sisi strategi fixed cost, variable cost mereka, maka mereka jual itu dijadikan perusahaan yang independen tersendiri. Nah, tergantung dari bisnis kita. Kalau dari sisi selagi telco ini membutuhkan tentunya infrastrukturnya, maka bisnis itu akan selalu ada. Menurut saya gitu. Cuman masalahnya adalah growth-nya dari mana sih? Ujung-ujungnya pertumbuhannya dari mana bisnis itu? Karena revenue yang paling besar pasti dari rentalnya mereka kan kepada telco-telco itu. Jadi bagi saya sih melihat perusahaan yang sangat tergantung ke satu revenue stream, itu harus saya pertanyakan stream revenue yang lainnya ke depannya di mana? Jadi strategi growth-nya di mana? Kalau hanya mengikuti trennya dari telco-telco itu saja, ya kita bisa prediksi. Asal telco-nya misalnya tumbuh, ya mereka akan tumbuh juga gitu. Cuman nggak ada yang spektakuler banget gitu. Jadi artinya ini mungkin saham-saham yang menurut saya ya oke lah, defensif aja lah gitu ya kira-kira ya. Dia akan mengikuti trennya dari telco-telco itu karena dia adalah supportingnya itu. Jadi kecuali kalau ada manajemennya tower bersama atau tower Indonesia yang itu misalnya punya strategi yang berbeda misalnya ya. Jadi misalnya saya nggak tahu ya misalnya saya kebayang misalnya PLN ya. PLN kalau dia garap teknologi ini contohnya ya. Dia punya semua jalur listrik yang ada. Kalau dia jadikan itu misalnya dengan teknologi tertentu, saya nggak tahu ini misalnya ya. Dengan teknologi tertentu itu menjadi sebuah internet highway. Ya, itu bisa seluruh Indonesia dia menguasai. Itu bayangkan itu stream yang baru gitu. Ya, untuk mereka gitu ya.
Kalau daripada hanya ya pokoknya gue ada solar, ada ada ini cuman genset Oke. ini, ada ini. Padahal dia masuk. Jadi artinya kan ini beyond beyond the core business, ya mereka harus mencari source of growth yang baru. Dan itu tidak Hmm. harus menjadi dari core-nya itu. Kalau PLN itu jualan listrik awalnya, tapi karena dia bisa infrastruktur, lalu misalnya dia buatkan R&D-nya, research and development. Bagaimana saya memanfaatkan infrastruktur ini untuk teknologi misalnya, ya? Kalau teknologi misalnya internet sekarang ini ada pakai fiber optik, saya nggak tahu. Arti ini listrik ini kemana-mana loh, paling besar loh jaringannya, kan gitu. Nah, kenapa nggak itu? Nah, kalau itu Hmm. bisa, sama-sama jalan, listrik jalan di situ, highway dari data jalan dari situ, income baru, mungkin lebih besar lagi malah daripada listriknya. Karena listrik Sebenarnya sangat, iya, secara bisnis model sangat menarik ya Pak ya kalau untuk telekomunikasi TLKM dan juga TOWR TBIG itu sendiri ya. Cuma tergantung nanti manajemen gimana ngatur perusahaan ini gitu. betul. Kalau potensi sih saya nggak mengatakan, makanya saya bilang, kalau namanya BUMN, itu potensinya luar biasa menurut saya. Ya sih. Cuma Tapi sayangnya, ini sayangnya ya tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. tidak terasa Pak. Kita ngobrol itu udah 1 jam Pak. Udah satu Ya, jam lebih. Pak, ini ada pertanyaan. Penasaran, teman-teman ini dari tadi kan kita ngomongin perusahaan TBK terus. Ada yang ya, penasaran juga, gimana sih caranya kita membangun manajemen tim yang bagus? Sebagai entrepreneur itu apa yang harus dilakukan gitu? Ini ada beberapa pertanyaan mirip kayak gitu, Pak. ya, ya. Jadi sebetulnya ya tim itu pertama tentunya kalau pada saat kita kecil, tentunya kita belum mampu mungkin membayar orang-orang yang ya, secara profesional. Jadi biasanya kalau saya startup itu, saya akan cari orang-orang tim inti di awal. Biasanya itu bisa saja mereka masih bekerja di tempat lain, misalnya ya, tapi meluangkan waktunya untuk sementara untuk membantu kita. Nah, cara kita bayar mungkin karena kita belum belum mampu membayarnya, mungkin kita ganti istilahnya sweat capital namanya ya. Jadi kita berikan share untuk dia ya sebagai penggantinya karena kita nggak belum mampu misalnya membayar gaji yang sesuai dengan yang mungkin pasarnya seperti itu. Kalau bisnis ini bisa berkembang dan segala macam, mungkin ada waktunya mereka sudahlah kalau begitu ngapain juga harus masih bekerja lagi di situ. Nah, sekarang kita sudah bisa misalnya masuk di situ, kita bayar dia sebagian, kita tambah share-nya di situ. Nah, kalau kita bisa bagus lagi, kita funding masuk misalnya, atau revenue kita sudah, stream-nya sudah mulai masuk. Nah, maka setelah itu bisa lagi kita membangun tim yang baru. Jadi mulai harus dari yang kecil, tapi memang tetap di awal itu namanya itu gigo ya. Kalau namanya, kalau saya belajar komputer di zaman-zaman tahun 80-an, namanya garbage in, garbage out. Jadi bisnis itu juga seperti itu dan organisasi juga seperti itu. Kalau yang masuk tuh garbage, ya keluarnya garbage juga. Jadi kalau direksinya garbage, ya keluarnya keputusannya garbage juga semuanya, kotor semua. Jadi dari awal pun kita, walaupun masih kecil, kita mulai memilih. Tapi caranya berbeda-beda dan harus kreatif kita menjual. Nah biasanya saya Berarti tidak menjual, kesimpulannya, Kak, kesimpulannya gimana? harus harus kan kita kadang bisa salah memilih orang juga ya Pak ya. Berarti harus tega untuk say goodbye ke orang-orang yang memang tidak kompeten meskipun dia baik hati, kita nggak tega gitu ya Oh, Pak ya. sangat tegas saya. Saya sangat tegas. Di Coca-Cola itu ada 3 anaknya shareholder yang saya keluarkan. Uh, Oh, anak shareholder. Saya sampai dimarahin sama yang punya perusahaan dulu ya. Saya bilang, "You mecat anak saya." "Iya, Pak." "Kenapa?" "Ya karena saya mau membantu Bapak membangun bisnis Bapak dengan baik." "Loh, kenapa anak saya dipecat?" "Ya karena kalau tidak ada pecat, maka bisnis Anda tidak bisa berkembang dengan baik," saya bilang. benar-benar benar-benar. Oke, menarik banget Pak. Ini Ya. kita sangat beruntung sekali teman-teman ya malam hari ini kita bisa belajar dari Pak Budi Isman, orang yang sangat luar biasa sekali. Sebenarnya tujuan saya ajak-ajak live orang-orang hebat itu apa sih? Karena saya sendiri mau belajar. Oke, Pak Budi Isman, ini di akhir sesi ini ada giveaway. Biasanya saya bagi-bagi hadiah. 10 IM Trade itu adalah platform atau aplikasi yang saya buat untuk memberikan edukasi saham ya. Hmm. Eh, teman-teman bisa tanya jawab saham, teman-teman bisa mendapatkan edukasi, bahkan referensi beli jual saham secara real time. Nah, teman-teman bisa dapatkan 15 hari gratis. Untuk 10 orang, Waduh, Pak luar Budi, biasa. tolong kasih pertanyaan, Pak, yang paling mudah buat dijawab oleh teman-teman semuanya ini, dan pertanyaannya udah dibahas tadi waktu live ini.
Oh gitu ya. Salah Oke. satu misalnya mungkin gini aja, apa salah satu kriteria apa manajemen yang bagus dari 4 yang saya sebutkan tadi itu? Salah satu kriteria manajemen bagus dari 4 yang Pak Budi sebutkan. Iya, coba. Jangan lupa follow Pak Budi Isman juga ya. Aku senang banget Pak Budi ini mau aku ajak live. Very humble banget. Iya. Budi, Budi Isman, Budi Iswono, salah. Ya, manajerial betul itu. Manajerial Pilih tadi itu siapa pemenangnya itu tadi itu? Pak, pilih pemenangnya Pak. Ada 10 Pak. Satu siapa? Oh ada. Oke, tadi ada Philip, ada tadi yang pertama tadi itu siapa Philip tadi siapa itu? Pak? Philip siapa tadi? Oke, Theo Elvin, Theo Yang kedua Elvin, Theo Alvin. Yang ketiga Sin ah, underscore A. Shinta, ya, Ah. Yang Stephen, keempat Stephen siapa Pak? Stephen WHC Zion gitu, Oke, underscore. yang kelima, Ada Mamanosaurus, yang keenam Mamanosaurus ya. Yosiana Haryana Sariamir. Yosiana Haryana Sariamir. Yang Betul. ketujuh A underscore Sabik underscore T. Ya, Kedelapan ada Anita underscore Herawe. Kesembilan siapa Pak? ada John Allen itu, John Allen 21 itu. Oke, yang ke-10 ada Lisa Nilasari Krestianti. Tolong pemenangnya DM saya dengan kode EMT15, nama, email, dan HP. Dan besok teman-teman kita akan ketemu lagi di Sinar Online Diskon Pagansa besok jam 9 pagi. Ya, dengan ini Ya. hari ini ditraktir Pak Budi Isman, masukin kode promo BI dapat gratis. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Budisman buat waktunya malam hari ini yang sangat luar Sama-sama. biasa, sangat keren banget. Terima kasih buat Oke. teman-teman ya. Sampai Salam ketemu Romi. nantinya. Oke, bye-bye. Pak Budisman. Dan ini Pak, sorry satu lagi Pak, Instagram Bapak yang buat komunitasnya Business namanya ID. apa? Pakai Z atau Business.id ya. Pakai Z. B-I-Z. B-I-Z. Business ID ya. ya, Ya. Business ID ya. Oke, thank you. Betul. Selamat malam Pak Budisman. Oke, selamat malam. Bye.